Oke, masih di ini berempat. Mak. Bahasa Inggris. Pemirsa. Apa pemirsa? Kok mau menata tepi ini berempat? Mak. Halo ya, udah siap syuting belum? Hah? Udah mau syuting nggak? Mau nggak? Mau siap berangkat nggak? Cih, ganteng banget sih. Ya ampun. Cium dulu dong, cium dulu dong. Kita berangkat kerja lagi ya, Ayah. Nih, udah sampai, Ayah. Siapa nih? Wah. Jangan Tukul. Aduh. Wah, langsung besar. Wah, udah kangen banget aku sama Mas Tukul. Ya, seperti banyak penonton mau ketemu Mas Tukul. Host paling legendaris, seorang maestro, seorang panutan, Mas Tukul Arwana. Ada Mas Tukul lagi, karena Mas Tukul ini salah satu senior, orang yang hebat, salah satu sosok yang punya program acara yang terlama di Indonesia dan di Trans TV. Waduh, dan ini salah satu panutan aku juga, karena satu-satunya host. Kadang ini kalau jadi host kan kita berdua, bertiga, berempat. Mas Tukul ini sendirian aja acara bisa meriah. Nah, hari ini spesial buat Mas Tukul. Ini eksklusif. Kita semuanya kangen sama Mas Tukul, bener gak? Kita semuanya rindu sama Mas Tukul. Dan ini pertama kalinya Mas Tukul kembali lagi ke TV di FYP. Mas, masih inget gak kameramen Mas? Kameramen yang itu Mas, tuh masih inget Mas? Masih ingat katanya, masih ingat yang ini. Masih ingat tuh. Ini semuanya hari ini di FYP spesial yang dulu pernah kerja sama Mas Tukul kita hadirkan semua di sini. Lihat tuh Mas ya, ini si Egy Mas Tukul, si Egy tuh. Tuh, masih pada inget semua. Tuh, kalau Mas Tukul gini tandanya inget. Inget Mas ya. Kangen Mas, kangen, katanya kangen banget. Ya kita bisa ngobrol-ngobrol, kita juga akan mendatangkan orang-orang yang terdekat sama Mas Tukul, yang selama ini merawat Mas Tukul selama 3 tahun. Langsung saja kita akan sambut yang pertama, putri tercinta, Vita. Aduh. Jangan nangis. Jangan gitu, nggak apa-apa udah. Apa? Nggak apa-apa, jangan nangis. Jangan gitu, nanti Vita ikutan nangis. Semangat. Nggak apa-apa, ada Vita di sini. Kangen Nggak Mas apa-apa. Tukul, kangen. Jangan nangis.
kali ya kalau setiap syuting gitu. Mas Tukul seperti emosional ya Vita ya? Iya. Aku tadi pertama kali ketemu sama Mas Tukul di mobil, di depan kan aku sambut Mas Tukul. Mas Tukul tuh, wah kelihatan dia semangat, rindu. Aku juga kangen sama Mas Tukul. Sekarang pas Mas Tukul ada di dalam video, di dalam studio, sepertinya emosional memorinya Mas Tukul tuh ada ya Vita ya? Iya nggak apa-apa ada Vita. Ya udah nggak apa-apa udah. Ya Gak apa-apa Mas. ada Vita, ada Jovan di sini. Ada Vita, ada Jovan, ada Raffi, ada teman-teman Trans 7. Ya nggak apa-apa, happy aja ya. Nih, ada laptop. Wah, kembali ke laptop. Ini Mas Tukul udah berapa? Udah 3 tahun sakit ya Vita? Iya, udah hampir 3 tahun benar. Dan juga pasti menjalani perawatan selama 3 tahun ini cukup berat buat Mas Tukul. Iya benar. Tapi semangatnya kayaknya masih terus ya Vita? Iya semangat banget. Apalagi keluarga, terutama Vita sama Jovan yang terus tiap hari nemenin. Nemenin tiap hari. Kalau ditinggal langsung sedih gitu pasti. Jadi manja banget ya? Dan sekarang Mas Tukul usianya berapa? 60. Mas Tukul 60 tahun. Iya. Usia 60 tahun. Iya. Woi, masih ganteng, keren. Tuh. Wih, tuh. Tapi gimana proses kesehatannya Mas Tukul selama 3 tahun ini? Dan kalau boleh cerita, kita flashback sedikit. Pertama kali itu gimana sih keadaannya sampai benar-benar drop gitu Fit? Awalnya itu ayah sore-sore kan yang nemuin tuh Jovan. Jadi Jovan tuh habis pergi dari luar gitu. Pas dia masuk, kok ayahnya udah tiduran kayak di bawah sini gitu loh dari sofa. Terus kaget dong dipanggil-panggil ayah gitu, tapi nggak jawab-jawab gitu. Terus Jovan manggil aku, pas aku datengin, ayah kenapa gitu, ayah kok nggak ngomong gitu, kenapa? Aku pikir keselak kan, soalnya dia kayak gitu. Terus ya udah coba diambil air putih gitu kan, pas minum nggak bisa, itu langsung tumpah semua gitu. Tapi pas tumpah itu ayah sadar, ayah kayak langsung ngelap kayak ini basah nih. Oh masih, gitu. masih cuma nggak bisa minum, nggak bisa nelen gitu. Terus akhirnya langsung aku keluarin mobil, aku langsung bawa ke rumah sakit yang deket rumah. Terus yang pas rumah sakit deket rumah itu bilang kalau ayah itu kayaknya stroke gitu. Dan di rumah sakit itu kan rumah sakit ibu dan anak, jadi aku disuruh pindah ke rumah sakit yang emang untuk khusus orang stroke gitu. Akhirnya pindah ke sana? Iya pindah ke sana, langsung di CT scan semua MRI dan lain-lain, disaranin untuk operasi karena ternyata ayah pecah pembuluh darah gitu. Saat itu juga ternyata pecah pembuluh darah. Iya, langsung saat itu juga ditangani operasi? Iya hari itu, malam itu juga dioperasi. Dan setelah itu ayah kesehatannya? Iya. Sempet nggak bisa ngapa-ngapain sih, duduk nggak bisa, bener-bener kayak nengok aja tuh kayak nggak bisa kanan kiri gitu. Butuh kayak sekitar 3 bulanan ayah kayaknya baru bisa nengok, duduk gitu. Tadinya tuh bener-bener nggak bisa ngapa-ngapain sama sekali gitu. Tapi sekarang masih ganteng, keren ya Mas Tukul ya. Wih, keren, ganteng. Kangen nggak sama Mas Tukul? Mas Tukul kangen gak masuk TV kangen? Iya. Tapi sekarang kalau Ea bisa nggak sih? Sebenarnya bisa, di rumah udah latihan. Coba Fit. Ayah, coba gini deh, gini. Udah latihan. Tapi kalau kita lihat, kalau aku lihat dari wajahnya Mas Tukul, dari matanya Mas Tukul kangen ya? Iya. Kangen. Kita juga semuanya kangen sama Mas Tukul. Iya. Karena Mas Tukul tuh orang hebat. Mas Tukul orang hebat, banyak yang sayang sama Mas Tukul, banyak yang doain Mas Tukul. Apalagi kita junior-junior ini tahu kalau Mas Tukul ini artis yang tidak pernah terlambat. Ini Mas Tukul. Ya. Artis yang nggak pernah terlambat, nggak pernah izin, nggak pernah sakit. Ibaratnya setiap kalau Raffi Ahmad kan sering telat, sering sakit. Ini Mas Tukul hebat. Tapi waktu itu Fit,
awalnya kenapa saat banyak wartawan yang nanya, kenapa waktu awal itu tertutup banget, tertutup, maksudnya bukan ditutupi sih, aku ngerti sih, tapi apa akhirnya keluarga memutuskan untuk tidak menceritakan secara gamblang gitu keadaan yang awal. Karena kan ayah sakit ya, dan aku juga nggak mau share-share, dan menurut aku itu privacy aku, dan aku menghargai keputusan ayah. Maksudnya ayah kan belum bisa ngomong, dan aku nggak mau yang kayak kalau ayah nggak bisa ngomong, aku nggak mau maksain ayah untuk ketemu orang-orang atau datang ke acara atau apa gitu. Takutnya nanti ayah stres, karena kan pertamanya ayah emang bener-bener nggak bisa apa-apa gitu. Respon juga ngelihat doang gitu. Kalau sekarang mah udah jauh lebih baik banget gitu. Nah, makanya sekarang memutuskan kayak aku juga nanyain, ayah banyak yang nawarin untuk datang acara gitu. Ayah mau nggak gitu? Iya mau. Udah mau. Tuh. Dan akhirnya memilih FYP dulu. Karena tahun lalu ditanyain juga masih nggak mau gitu. Sampai akhirnya mau dateng. Sekarang lihat potongan rambutnya Mas Tukul. Iya. Tapi dengar-dengar namanya juga saat orang lagi sakit, lagi keadaan drop, keluarga juga pasti drop. Pernah ya mengalami masa-masa trauma, diteror sama media, betul. Ditanya sama media, wartawan nungguin itu pernah? Iya pernah, di depan rumah gitu kan. Tungguin semua? Iya khawatir banget karena kan rumah aku juga bukan kayak rumah komplek yang ada sapamnya gitu ya. Itu bener-bener rumah biasa di pinggir jalan gitu. Jadi aku tuh khawatir banget, apalagi kan Jovan masih sekolah gitu. Apalagi Vita kan maaf, ibu kan udah nggak ada. Udah nggak ada, betul. Jovan juga masih kecil. Jadi Vita semua yang ambil keputusan. Iya bener, makanya aku memutuskan untuk nanti aja when I'm ready, I will do it gitu. Dan selama 3 tahun sakit ini, katanya Mas Tukul sering keluar rumah buat jalan-jalan, sering ke Taman Safari. Bener Mas Tukul, ke Taman Safari. Iya. Ketemu ini temen-temennya ini di Taman Safari ya. Mas Tukul. Duduk ini. Jadi kalau Mas Tukul biasanya kalau lagi pengen minta refreshing dia ngasih kode ke Vita atau gimana? Enggak sih, tapi pasti kita selalu ajak jalan gitu. Jalan-jalan aja? Jalan-jalan aja sama safari karena kan ada rumah di puncak gitu. Terus jalan-jalan kayak ke mall juga jalan-jalan, cuma kayaknya orang nggak ada yang tahu karena ayah suka pakai topi gitu. Oh, kalau jalan-jalan Mas Tukul pakai topi, Jadi orang nggak lihat. Iya benar. Tapi keren rambutnya, lihat jambulnya. Tapi berarti memang salah satu proses untuk bisa membuat Mas Tukul sehat adalah happy. Iya happy. Nggak boleh stres. Iya nggak boleh stres. Gimana Vita sama Jovan membuat selalu biar keadaannya Mas Tukul nggak drop? Iya, kadang aku suka ajak nonton acaranya dia sendiri di YouTube. Oh diulang, nonton empat mata. Weh, empat mata. Jadi nanti kita banyak akan menghadirkan kejutan-kejutan, tapi sebelumnya kita mau kasih lihat dulu. Ini saat caranya Mas Tukul healing, merayakan ulang tahunnya di Ancol. Ini dia. Oh ini ulang tahun Jovan. Oh ini ulang tahunnya. Ini ke Ancol. Ke Ancol. Banyak yang sayang itu. Ya Allah. Jadi jalan-jalan ke Ancol sama fans juga ada tadi foto itu fans. Banyak yang minta foto sama ayah sebenarnya. Terus pasti aku selalu tanya aja langsung sama ayahnya gitu. Coba Mas Tukul, aku boleh foto. Boleh. Ini Mas Tukul bener bisa merespon ya. Alhamdulillah ya. Ya paham kalau ditanya. Paham. Aduh bener-bener ya. Kita masih suka kolokan gak sih sama ayah, peluk gitu? Iya peluk cium sering. Coba peluk cium ayah nih. Iya. Oh iya. Tapi kalau kita mau ngomong sama ayah, ayah kan sekarang usia 60 tahun. Selama ini kan udah bener-bener selalu jagain Vita. Sekarang gantian Vita yang jagain ayah. Kalau ada yang isi hatinya Vita,
pingin Vita sampaikan ke ayah, Vita mau ngomong apa? Ayah cepet sembuh ya, biar ayah bisa aktivitas lagi kayak dulu, biar ngelakuin yang ayah suka, yang ayah seneng-seneng gitu. Pergi berjalan-jalan sama Vita sama Jovan ke luar negeri gitu ya, oke? Oh, jangan gitu, gak apa-apa. Semangat. Vita selalu ada buat ayah sama Jovan, gak mungkin ninggalin ya. Kan Vita sayang sama ayah. Ya udah. Semangat, semangat buat Mas Tukul. Kita harus bikin Mas Tukul happy dan salah satunya adalah 4 mata. Nah, 4 mata itu juga salah satu program berapa belas tahun ya? 13 tahun, ternyata 13 tahun loh. Iya, ayah keren ya. Ayah itu keren, Mas Tukul tuh keren. Salah satu idolanya Raffi Ahmad sama almarhum Olga Saputra itu Tukul Arwana. Alhamdulillah, kan punya kontrakan. Sekarang kontrakan gimana, Fit? Masih ada, Masih ada. Kontrakan aman, kontrakan. Boy. Kontrakan aman. Ini ada beberapa foto yang mungkin nanti Vita bisa bantu gimana arti dari foto-foto. Oke. Iya. Di sini deh, Vita di situ, aku di sini. Oke. Mas Tukul. Coba, ayah. Nih, yang pertama. Ya. Ah, Siapa? Oh, ini. ingat berarti. Ingat. Ingat. Kalau pernah nggak Kang Sule ada cerita apa gitu yang Vita tahu sama Mas Tukul? Pernah ke rumah? Suka ikut acaranya bareng gitu aja sih, aku taunya. Ini oke. Terus pernah datang ke rumah juga. Pernah datang ke rumah. Kang Sule oke, katanya Kang Sule oke. Coba, Tukul, apa lagi? lagi nyari jodoh lagi, mau nikah lagi. Mau nikah lagi. Oke, siap. Oke. Ini nih. Wih, Siapa tuh? masih inget gak Ola Ramlan? Ay, cantik tuh ayah tuh. Ola Ramlan. Masih inget berarti dia? Ingat. Masih inget Ola Ramlan. Ah, Mbak Nunung. Ingat. Weh, Mbak Nunung. Wah, Oki Lukman. Weh, Oki Lukman. Wah, Pepi. Pepi. Pepi cukup lama juga ya sama Sugeng ya? iya lama dari awal. Dari awal, termasuk yang dari awal. Ah, ini nih. Wah, Pade. Om Tarsan. Ini salah satu dulu di mana-mana selalu Iya, bareng nih. bareng. Mau acara off air, Iya. mau acara polisi, acara tentara, Iya. sama Mas Tarsan. Bareng-bareng. Hah? Ini? Wah, siapa itu ayah? Oh, gila. Pak Agung Gumelar. Kan inget mungkin Sri Mulat kan sama bapaknya. Oh iya, jadi nggak ada kenangan sedih, apa Sri iya. Mulat sama Pak Agung Gumelar? Iya kan ayah kan dulu pengen jadi artis, mungkin Pak Agung sangat bermakna buat ayah, buat ngajak-ngajakin ayah syuting dan lain-lain. Pak Agung Gumelar itu salah satu yang sangat berjasa buat Mas Tukul. Iya gitu. Sekarang biar Mas Tukul happy, kan ada Vita. Kita sambut lagi yang satu lagi. Anak laki-laki tersayang. Ini dia, Zovan! Aku sayang sama ayah. Aku tetap jagain ayah. Nanti aku yang gantiin ayah. Aku yang nerusin ayah. Ya, ayah tetap semangat ya. Aku masih di sini ayah, oke? Gue makanya pas dengar Mas Tukul sakit, yang lucunya lagi pas suami aku yang tugas. Jadi aku tahu Mas Tukul sakit juga dari suami aku. Sekarang biar Mas Tukul happy, kan ada Vita. Kita sambut lagi yang satu lagi. Anak laki-laki tersayang. Ini dia, Zovan! Wah. Waduh. Wah. Coba sini coba, sini. Waduh. Mas Tukul. Perkenalkan, saya calon. Tolong dijelasin dong, Opan.
Jovan, ini calon siapa? Calon ibu ayah. Nggak denger, ah. Nggak denger. Calon ibu siapa? Calon ibu ayah. Iya. Berarti calon nenek lu dong. Salim dong Jovan sama ayah sih. Om, sehat Om. Iya. Om, wih, udah mau punya cucu Om. Punya cucu. Hamil, Alfa. Hamil Om. Jovan peluk Jovan. Iya. Nangis. Harus jangan nangis, semangat ini semuanya sayang. Jovan sini sayang, sini sayang. Jovan. Jovan ini aku terakhir ketemu mungkin 4 tahun lalu. Iya. Jovan sekarang udah besar. Umurnya mau 17 tahun. Ganteng Jovan ya? Ganteng dong. Ganteng, Jovan ganteng. Jovan ini anak paling kecil, paling banget disayang sama Mas Tukul. Jovan gimana? Melihat ayah sekarang kasih semangat terus ke ayah. Sering nemenin sekarang. Ayah juga semangat. Nggak boleh sedih-sedih. Tuh, nggak boleh sedih-sedih. Masih ada kakak sama aku. Ya, tuh. Aku nanti ngelanjutin ayah. Iya, gitu. Ya. Gak apa-apa, kan anaknya sayang semua. Peluk ayah coba aja. Cium ayah. Nggak apa-apa ya. Dan Jovan ini kan katanya penerus Om Tukul ya kan. Katanya bisa meniru Om Tukul jadi host. Nih, Mas Tukul lihat Jovan mau jadi Mas Tukul. Coba dong gimana Jovan? Coba lagi sekali lagi coba Sekali lagi dong. Biar Berdua sama ayah, berdua sama ayah duduk. Kamera, ayo Fit, ajarin ayah. Siap kamera, siap. Sini, Jovan. Terima kasih buat keluarga Mas Tukul, buat Jovan, buat Vita yang sudah mau datang ke eksklusif Tukul Arwana di FYP. Jovan, kalau Vita kan dari tadi udah cerita semuanya. Kalau Jovan katanya kalau ayah tuh nggak ngeliat Jovan, ayah bisa murung, bisa mutung. Iya benar. Jadi Sedih kalau aku ditinggal gitu. Pas aku lagi camping tuh, kalau ayah ditinggal nggak ketemu aku, kadang ayah malas-malas jadinya kayak sedih gitu. Nggak ketemu aku, nggak ngeliat muka aku gitu. jadi tiap hari Jovan harus ada buat Iya, ayah. ada. Setiap hari, nemenin hari. terus. Heeh. Tidur sama siapa ayah? Sama perawatnya. Oh, perawatnya. ayah. Tapi Heeh. Jovan sama Vita nemenin sampai Iya, tidur nemenin. baru masuk ke kamar. Iya gitu. Tapi memang faktanya, tadi juga cerita sama Vita, Jovan ini sosok orang yang pertama kali menemukan Mas Tukul saat sakit. Iya. Jadi Jovan ada di situ. Jadi ceritanya aku habis pulang dari muter-muter, habis itu aku datang kan. Biasanya kalau aku datang ke rumah, assalamualaikum dijawab sama ayah. Cuma pas aku datang, ayah nggak jawab. Aku datengin dong, ayah udah geletak di bawah gitu di lantai. Habis itu aku cek, ini ayah kok nggak bangun-bangun. Umur gitu. kamu masih 13 tahun lagi waktu itu. Iya. Habis itu kaget kan, langsung shock. Aku manggil om untuk minta tolong, terus nggak bangun-bangun. Dicoba minum air, keluar air, cuma ayah kayak masih mau ngebuang airnya gitu loh. Jadi kayak masih ngerasa, cuma nggak bisa ngomong gitu, langsung diem. Gimana itu perasaan kamu waktu itu? Langsung sedih gitu, nangis karena ayah nggak ngomong gitu. Perasaan gimana tuh Jovan waktu itu masih umur 13 tahun, panik juga ya? Apalagi tadi Vita udah ceritakan, ibu kan udah nggak ada. Yang nemuin mama juga Jovan. Jovan Iya. juga yang waktu itu nemuin mama. Mama meninggal juga aku. Ya Allah gimana? Perasaan. Ada perasaan deg-degannya luar biasa Iya, dong Jovan. trauma gitu, jadi takut kalau misalnya nanti apa gitu ke ayah lagi. Iya benar. Dan 1 bulan ada di ICU rumah sakit. Iya. Jovan tiap hari sama Vita nemenin terus. Terus kan selama ini Mas Tukul kan udah lama nggak syuting. Tapi kan alhamdulillah ada kontrakan, Iya. ada yang lain-lain. Yang aku dengar-dengar tapi Mas Tukul bener nggak ada asuransi. Nggak ada. Nggak ada. Jadi gitu Itu shock sih, nggak ada soalnya. bener-bener nggak ada. Ya soalnya ayah kan kayak nggak mau buat asuransi gitu Iya. kan dari dulu. Kayak emang dia pede-pede aja aku selalu sehat bilangnya gitu. Pas masuk rumah sakit kita juga langsung panik gitu. Terus dengan biaya yang sekarang harus dibiayain gimana?
Iya, waktu itu sempat langsung telepon bank, kan kebetulan emang ada uang di deposito, langsung minta dicairin buat bayar Semuanya. sakitnya. Zofan katanya waktu awal ayahnya sakit sampai nggak mau sekolah karena banyak orang yang nanyain gimana keadaan ayah kamu, gimana keadaan ayah kamu, sampai kamu pusing ditanya. Iya. Saat keadaan kamu lagi drop waktu itu ya. Sampai nggak mau sekolah, nggak mau kemana-mana. Nggak mau, maunya di rumah aja. Maunya di rumah nungguin ayah gitu maunya. Tapi juga memang berita namanya juga suka nggak kira-kira. Iya. Ada yang mengabarkan berita hoaks, Mas Tukul meninggal dunia. Ini nih, kadang-kadang netizen nih ngadi-ngadi bikin berita. Sebel banget, ngapa tahu gua. Oh maaf Om. Sampai ya. waktu itu bikin keluarga panik, bener ya? Iya bener banget, bener banget. Gimana Jovan ceritanya, lagi di sekolah, aku lagi di rumah. Tiba-tiba semua orang langsung nelponin aku gitu kan. Ayah meninggal, ayah meninggal. Kayaknya ayah lagi di samping aku deh, baik-baik aja gitu. Terus orang-orang jadi datang ke rumah sampai Pak RT gitu-gitu. Maksudnya make sure kalau ayah tuh sehat, sampai nelponin om aku gitu. Sedangkan Jovannya di sekolah kan, aku takutnya dia panik dan kenapa-napa gitu. Kan sekarang kan Jovan kan juga sekolah. Gimana, sekolahnya masih terganggu atau Udah enggak. udah enggak? Nggak terganggu lagi. Tapi ngurusin ayah gimana? Masih tetap. Masih ngurusin? Masih Sama kakak juga masih ngurusin? Iya. Oh luar biasa loh. Kalau Rapi mah kadang-kadang tetap aja yang ditinggal. Dia mah ditinggalin tetap ngutamin kerja lagi. Keluarga nomor satu. Tapi kan ini bukti. Kalau setiap kali ada cobaan dari Allah Subhanahu Wa Taala, pasti ada hikmahnya. Hikmahnya kan sekarang meskipun ya dalam keadaan seperti ini, pasti ayah jadi lebih banyak waktu sama Zofan. Terus Zofan masih sering nyuapin ayah gitu. Masih. Iya. Kalau ayah lagi makan buah atau ini aku yang suapin. Ayahnya juga mau nerima juga. Terus kalau misalnya Zofan bawa temen, bawa cewek ke rumah suka dikenalin ke ayah nggak? Iya bawa temen sih ya, pacar sih. Ini udah punya pacar belum? Zofan. Udah punya pacar belum? Belum. Oh belum. Belum punya pacar Zofan? Belum. Wah kayaknya harus ketemu aku cariin pacar ya. Mau didekatin. Tapi Jovan, kalau membuat hari-hari ayah ketawa, selain emang ngajak jalan-jalan, Zofan sama Vita lakuin apa? Disayang-sayang Iya, ayahnya. Coba sayang-sayang dong ayahnya dong, berdua dong. Sama Vita sayang-sayang. Cium dulu, cium lagi. Gitu. Jangan nangis. Setiap gitu deh. Jangan nangis. Tadi Jovan, Vita udah ngomong harapannya buat ayah. Sekarang sini, Jovan di sini. Kalau selama ini kan 60 tahun ayah udah rawat kamu. Sekarang kamu yang rawat ayah. Iya. Kamu pengen ngomong apa sama ayah? Gantian. Nah, Aku sayang sama ayah. Aku tetap jagain ayah. Nanti aku yang gantiin ayah. Aku yang nerusin ayah. Ya. Ayah tetap semangat ya. Aku masih di sini ayah. Oke? Ya. Ayah. Sayang ya. Gak ada yang gak sayang. Oke? Semangat ya. bukan cuma Jovan, bukan cuma Vita, bukan cuma kita berdua. Ini juga ada satu sosok. Ini adalah Misteri Guest. Ini juga sayang banget sama Mas Tukul. Dan aku juga yakin Mas Tukul sayang banget sama dia. Ada siapa sih, Ha? Ini dia Misteri Guest kita. Silakan masuk. Silakan. Ayah. Kayaknya nih mau nangis deh, Mas Tukul. Aku sengaja pakai rok pendek. Wah, Vita. Itu maksudnya gimana? Terus ini mau nonton Tukul pakai rok pendek. Biar dia inget lagi waktu itu kan aku pakai rok pendek di sampingnya dia gini. Pantes, gua kagak pakai rok pendek, kagak mau dilirik. Iya. Tadi kan kata wardrobe Kak, pakai celana biar samaan sama Ama, Mpo Alpa. Aku bilang enggak mau biar Mas Tukul cepet sembuh, gua mau pakai rok ini. Pakai ngeliatin mulu. Biasanya juga kalau ada bintang tamu yang ini bukan laptop, kembali ke tank. Tahu nggak ya, AA Ya. dan Mpo,
Vita, jadi kalau misalnya aku kalau lagi nengokin Mas Tukul ke rumahnya nih, sok jaim banget sumpah kayak dia diem gitu. Terus aku nelfon Pepi, Pep, Mas Tukul kok diem aja? Terus kata Pepi gini, lo ngomongnya pakai bahasa apa? Ya bahasa kita, pakai bahasa itu aja tumbuh-tumbuhan pasti dia ngomong. Tapi Ega terakhir ketemu sama Mas Tukul kapan? Ketemu Mas Tukul sering ya Mas? Sering ya? Dulu Coba, Mas Tukul jawab pertanyaan saya atau saku kiri limbat. Sering, aku sering ketemu. Sering. Berarti sering ke rumah dong. Ya beberapa kali kadang juga suka tanya-tanya sama Kakak Vita, sama Mas Ega juga. Terus ya gitu, jadi komunikasi tetap nanyain. Memang sih nggak sesering setiap minggu gitu, enggak. Karena kan takutnya nanti Mas Tukul tuh kayak keganggu istirahatnya gitu. Tapi Ega kan termasuk yang pertama di Empat Mata, bener gak sih? Yang awal-awal. Ya. Ini punya kenangan apa sih sama Mas Tukul? Pernah gak dimarahin Mas Tukul? Atau pernah gak pengalaman yang indah sampai pengalaman yang pahitnya sama Mas Tukul? Ya banyak Duduk ya, lah. kita duduk. Jadi berdiri kayak mau ambil rapot nih kita begini. Gimana? Kalau kenangan ya pasti banyak lah. Oke, kenangan yang pahit dulu deh. Pernah yang pahit. berantem gak atau pernah dimarahin gak? Yang pahit mah mukanya dia. Gak ada ya Mas, indah semua ya. Pernah gak diomelin? Kan kalau kita tuh tahu Mas Tukul tuh on time, bener gak? On time. Udah on time, gak Iya, pernah telat, gak pernah dia, izin selama kalau memang apapun itu beliau syuting terus. Iya bener on time banget. Terus sebenarnya sih kayak kalau orang yang nggak tahu tuh dipikirnya Mas Tukul tuh galak. Padahal memang banget ya. Tegas sebenarnya. Tegas. Tapi kalau dibilang berantem mungkin pernah miskom aja waktu itu. Kalau Mas Tukul tuh selalu ngajarin. Jadi aku jujur, aku tuh jadi nangis. Mas Tukul tuh selalu ngajarin banyak hal gitu. Dia tuh kayak pengennya tuh setiap hari tuh dianggapnya episode pertama. Mas Tukul tuh banget berjasa di karir aku gitu. Jadi suka pernah waktu itu diomelin karena kebanyakan ngobrol aku di belakang. Jadi biasanya tuh kita kalau opening nyanyi dulu, nyanyi dulu. Terus aku lagi diajak ngobrol, terus Mas Tukul marah waktu itu. Jadi aku sempet dicuekin berapa episode gitu. Gara-gara akunya emang nggak fokus ya. Gitu. Jadi aku tuh ya udah anggap ya sayang banget lah sama Mas Tukul. Makanya pas denger Mas Tukul sakit, yang lucunya lagi pas suami aku yang tugas. Jadi aku tahu Mas Tukul sakit juga dari suami aku. Mas itu ada suami aku waktu itu. Ada suami aku terus Mas Tukul diginiin sama suami aku, mas ini suaminya Vega. Mas Tukul nggak ngenalin. Terus akhirnya pas udah selesai dioperasi, Mas Tukul gini-giniin perut suami aku. Mas aku gendon, gitu suka dibercandain Mas Tukul. Baru Mas Tukul ketawa, jadi ya sayang itulah. Masya Allah. Alhamdulillah kan sekarang ketemu nih Vega. Iya. Dan keadaan Mas Tukul juga sudah berangsur membaik. Tadi masing-masing udah Vita udah ungkapin, Jovan udah ungkapin. Kalau Ega pengen ngungkapin langsung mau terima kasih, harapannya Ega buat Mas Tukul. Apa yang pengen Ega ucapin langsung kepada Mas Tukul dari lubuk hati Ega yang paling dalam? Apa ya? Ya yang sekarang cuman pengennya Mas Tukul. Ngomong langsung dong. Biar kita kasih semangat. Mas Tukul tuh sebenarnya nggak suka loh nangis-nangis gitu karena dia orangnya tuh ceria, orangnya optimis. Makanya Mas Tukul sekarang bisa sehat begini tuh sebuah mukjizat buat aku. Aku juga senang banget karena mungkin kalau nggak didampingin sama anaknya Mas Tukul dengan Jova, Kakak Vita, itu Masya Allah banget bisa perkembangannya tuh progresnya sebaik ini tuh bersyukur banget. Jadi aku senang Mas Tukul sekarang udah bisa kembali ke layar kaca. Sehat ya Mas Tukul? Iya. Tapi Jovan pengen nerusin Ayah nih. Kalau habis ini ada tiba-tiba Trans 7 bilang,
Sofan, kamu siap nggak jadi untuk acara host gantiin Alpa di FYP? Enggak dong. Gas, Jangan siap. saya Oke. Siap. Jadi artis, siap. Lu kan, Ya, tapi kan- lu mau ngelahirin. Lu kan lagi cuti. Iya, Cuti. iya cuti. Cutinya kan paling nggak berapa bulan, paling cuma Enggak, lu sebentar. istirahat. Kesehatan penting. Iya, kesehatan penting, Ya lu ngerti? istirahat, ini si Jovan udah siap. Abis itu kan nyusuin ya, Nyusuin. 2 tahun lah Lah, kalau nyusin bisa ditenteng. Enggak. 2 tahun lah. 2 tahun lah, apa? 2 tahun Jangan lah. lama-lama. Jangan, jangan dong. Tapi katanya Mas Tukul itu ciri khasnya salah satunya suka bagi-bagi duit sama penonton. Bener ya itu ya? Bener ya Ega ya? Itu benar ya, benar. Pega tahu. Dikasih bala-bala, sebutannya bala-bala. Ya, Itu benar dari pribadinya Om Tukul. dari dompetnya. Dari dompetnya berarti selalu bawa tuh duit. Selalu bawa, tapi penonton dong, gue nggak pernah dapet. Nggak pernah dapet loh, Mas. Sekali-kalinya aku dapat kado sama hadiah itu pas gue kawin doang. Kawin doang? Iya, pas nikahan. Pas ulang tahun nggak Pak? Ulang tahun nggak pernah dikasih kado? Enggak, boro-boro sama dia nih. Waktu itu terakhir dikasih kado apa? Siapanya? Kakak Pega, kawinan. Ada dikasih, ada lah. Ada hadiah. duit. Ya, ada. Oh duit, ada. lumayan. Katanya sehari ngabisin duit 10 juta beneran Om. Apa yang benar? Buat penonton. Beneran Kak Pega? 10 Bagi-bagi juta buat duit. bagi-bagi. Ya kalau nominalnya aku nggak tahu, tapi aku sering lihat Mas Tukul itu emang suka neraktir. Suka traktir. Pantesan dia juga deket sama kru-kru juga. Iya, ini mas semuanya udah kayak sahabat Mas Tukul. Makanya kemarin kameramen Trans 7 kan nengokin Mas Tukul. Aku Iya. ditek-tekin, aku bilang, oh parah ini gue nggak diajak, aku bilang gitu. Deh, orang kru pada main ke rumah Om Tukul pada minta jatah 50.000. Nah, Ngapain sih mas? kenapa sih Ga? Ini ngeliatin mulu matanya gitu-gitu. Kangen. Dia kangen. Ya kangen sama Ega. Tapi ini kan udah spesial ada Vega. Ya, benar ah. Ada Jovan. Ada Jovan. Ada Vita. Ada Vita. Ini ada yang kita hadirkan yang Ada siapa sangat lagi? spesial banget. Ada siapa lagi emang? Ini adalah setia 3 tahun sama Mas Tukul. Menjadi keluarga. Menemani Vita dan Jovan untuk merawat Mas Tukul. Ini dia. Perawat Mas Tukul. Maafin, ini emang jorok nih orang ini. Ini anak itu. Kenapa Ga? Aku udah bilang, nih mas ini taruh sini, dia malah gini buang. Jorok. Kita hadirkan yang Ada siapa sangat lagi? spesial banget. Ada siapa lagi emang? Ini adalah setia 3 tahun sama Mas Tukul. Menjadi keluarga. Menemani Vita dan Jovan untuk merawat Mas Tukul. Ini dia. Perawat Mas Tukul. Wih. Ini Mas, apa kabar Mas? Silakan sini Mas. Aduh, silakan. Nih, situ Mas, duduk nih. Ini bawa Elah, apa? Mas Tukul dibawain buah-buahan, dikata kuda laut. Orang makan buah. Yang ini namanya siapa? Lutfi. Hah? Lutfi yang ini? Jim. Jim. Oh, Lutfi sama Jim udah berapa tahun ikut sama Mas Tukul? Dari pertama kali sakit. Bener-bener merawat sehari-harinya? Mandiin Mas Tukul, kasih makan, semua? Ini apa yang dibawa nih kesukaannya? Biasanya bukan ini kan, ikan segar ya. Ada pikir orang lupa-lupa. Iya. Ini juga nggak pakai garpu, ngasihnya digituin. Ini bisa dimakan nggak? Bisa. Coba suapin dong Mas Coba Tukul, disuapin. makan. Oh, Mas. Jim dan? Lutfi. Jim dan Jun. Jim. Pilih mau yang mana? Oh, yang mana? Pilih Yang mana, maunya Mas? yang mana? Oh, nanti milih Mas Tukul. Yang mana? Ini. Nih, Ini anggur. ngeselin banget yang manis. Oh ini yang Oh, anggur. Anggur maunya. Maunya anggur. Iya. pas bijinya mas. Gak ada biji. Gak ada. Tisu. Oh Mas Tukul tuh sukanya anggur. Anggur. Oh. Mas
mau. Udah biarin aku aja. Wah, iya. Kurang nih ada kanebo gak? Ini yang paling duluan siapa merawatnya? Mas Jim dulu atau Mas Lutfi dulu? Jadi dari awal pas Mas Tukul sakit, Mas Lutfi yang ngerawat. Ini udah berangsur-angsur membaik dong. Udah lumayan bagus. Waktu awal yang paling parah sampai nggak bisa ngapa-ngapain, bener itu Mas? Itu pas kita di rumah 1 bulan pertama itu masih ada terapi lanjut dari dokter. Masih ada infus, selang makan lewat hidung. Oh makannya sampai lewat hidung? Iya, sama selang pipis. Oh jadi ada buat keluarin air seninya sama Makan. makannya dari sini, Iya. sini terus. Nah kalau Jim bagi 2 tugasnya atau gimana? Iya kita sama-sama, tapi kalau misalnya satunya ada keperluan gitu, kayak ada keperluan di kampung, boleh pulang nanti. Yang penting ada yang di rumah gitu. Yang penting di rumah nggak boleh kosong. Iya. Lu gak maafian, ini emang jorok nih orang ini. Ini anak itu. Kenapa? Kenapa gak? Aku udah bilang, nih mas ini taruh sini, dia malah gini buang. Jorok. Berat banget deh. Ini ada tuh ini. Jadi ini mereka perawat ini berdua, Iya. Lutfi sama Jim ini nggak tahu dulu mau ngerawat siapa. Ceritanya gimana sih? Dihubungin siapa waktu itu? Dari teman saya sih kebetulan. Dikasih tahu ada yang kurang sehat. Tuh, butuh. Terus datang aja ke rumah. Iya. Terus? Tahu udah nyampe rumah baru deh kaget. Kaget. Mas Tukul ini. Oh, sama Mas Jim juga? Iya. Nggak dikasih tahu? Enggak, aku malah lucu. Kan aku daftar 2 tempat buat kerja kan. Tapi tiba-tiba dia bilang, bisa nggak di sini? Bisa, malam ini tapi ya bisa. Sampai sana bilang, ini artis loh. Bilang, astaga, udah kaget langsung. Udah PCR sendiri, bisa nggak? Bisa. Langsung masuk kerja, malah dilanjutin terus sampai sekarang gitu. Oh, perpanjang ya. Iya. Tapi gimana suka dukanya ngurusin Om Tukul? Wah, pokoknya Banyak pasti. banyak banget Ya. suka dukanya. Iya. Dari masih itu pakai selang di hidung. Banyak banget perkembangan Pak Tukul gitu. Dari mulai sebelum bisa miring kanan kiri, tengok kanan kiri, belum bisa duduk, sampai Sampai bisa duduk. Bisa ini. Berarti Hasil. perkembangannya Udah bagus lumayan. ya? Hanya saja pemahaman. Benar-benar. Oh pemahaman itu maksudnya? Masih. Tapi mengenali orang kenal. Nah, sahabat-sahabat yang terdekat pasti Suka nggak suka dia bisa, ngomong. Kalau dia marah itu bisa juga. bisa. Kalau marah gini nih. Pasti. Wah. Kalau marah dia begitu-begitu tangan yang lambe-lambe. Oke. Pasti di raut wajahnya kelihatan. Kelihatan. Tapi hebat loh, Mas Jim sama Mas Lutfi termasuk orang yang terpilih. Karena kan nggak semua orang bisa punya sabarnya seperti Mas Lutfi sama Mas Jim. Dan udah 3 tahun merawat Mas Tukul ya? Iya. Iya. Nggak ganti-ganti Mbak Vita? Belum. Kalau mau ganti juga kayaknya aku takut deh. Ada nih, ini bisa nih merawat Mas Tukul. Tapi ini hebatnya Vita. Semua yang ada di sini setia semua sama Mas Tukul. Ini Vita, saking setianya. Sekarang nemenin ayahnya sampai belum punya pasangan. Emang bener Fit? Iya belum ada. Belum ada karena fokus ngurusin Iya. ayah. Benar. Ya soalnya aku mikir kalau misalkan aku punya pasangan, aku berharap pasangan aku juga nerima aku, Jovan sama ayah dan harus sayang gitu. Maksudnya harus saling bantu juga gitu. Iya, Ya benar-benar harus yang paling baik gitu. Jadi kerja tetap Vita kerja, kerja. habis kerja langsung ngurus saya. Iya, heeh. Jadi sampai sekarang belum punya pacar nih. Vita belum punya pacar nih. Aduh. Ya tapi jangan yang ini dong, diberisik. Dan katanya Mas Tukul juga sekarang emang masih butuh perawatan ekstra. Harus pakai Oh selang. masih pakai selang? Ini selang yang di perut. Oh di perut? Itu apa? Iya. Saluran apa? Saluran buat Iya. Ke lambung. Buat minum. Karena ayah tuh suka nggak mau minum air putih, jadi dokternya itu nyaranin untuk pakai selang di perut, biar kalau takutnya dehidrasi. Dehidrasi, ya. Gitu. Harus banyak minum mas. Dan katanya kalau pergantian selang itu cukup memakan biaya yang cukup besar. Ya, besar. Hampir kurang lebih 75 juta bener. Ya, nggak segitu sih, tapi besar lah. Tapi besar. Oke. Waduh. Juga Mas Tukul sampai sekarang masih terus faktanya rutin melakukan terapi wicara. Ya. apa tuh terapi wicara? Terapi Kayak apa? belajar bicara Oh. lagi. Udah ada nggak beberapa kosakata yang sudah bisa? Kosakata paling A. gitu. Tidak, Oh, baru A. enggak. Ya gitu.
respon spontannya itu yang sering gitu. Setiap hari dilakukan terapi bicara? Hari Senin sampai Jumat. Berarti terapinya datang ke rumah? Iya, datang ke rumah. Apa sih yang dilakukan di tangan, saraf tangan atau saraf? Di bagian mulutnya. Mulut. Soalnya lidahnya kan masih kaku. Jadi biar lidahnya gerak gitu. Dulu kan nggak bisa makan dari mulut awalnya. Karena terapi wicara terus, akhirnya Udah lumayan. bisa Oke, latihan. selain terapi wicara, apalagi selain itu? Iya, fisioterapi kadang buat belajar jalan, Peregangan otot, tangan stretching. gitu, stretching gitu. Oke. Tapi dokter bilang masih bisa terus berangsur membaik kan? Iya, harus tetap terapi terus. Nggak Supaya boleh- bisa bicara. Mudah-mudahan siapa tahu nanti Amin. beberapa bulan lagi Mas Tukul bisa bicara. Amin. Tangannya lebih bisa ini lagi. Mau ngasih apa? Aku punya hadiah buat Om Tukul. Jadi kita cerahin ke Om Tukul. Mas. Apa tuh? Kasih lihat dong apa ke Mas Iya, Tukul. Om. Gimana sih ngeliatnya begini ya? Iya, Mas Tukul, sang legenda Trans 7. Enggak. Sebentar. Sini kan hostnya ada bertiga ya? Ya. Ada bertiga, ada Raffi Ahmad, Irfan Hakim. Mau foto gue nggak? Mana sih? Belum. Foto gue masa nggak ada? Ntar Belum, Om Tukul nggak kenalin gue. Enggak, belum di levelnya belum sama kali. Kalau ngomong. Ada Om Tukul, Irfan Hakim, Raffi Ahmad ya. Semoga bisa disimpan sama Mas Tukul. Iya loh. Kita ucapin terima kasih banyak buat Mas Tukul. Mas Tukul terima kasih ya. Tukul sehat-sehat. Oke. Mudah-mudahan Mas Tukul sehat. Untuk Jovan juga kita doain. Jovan jadi penerusnya Mas Tukul jadi artis. Buat Jim juga sama Lutfi terima kasih selalu sudah merawat Mas Tukul. Buat Vita juga terima kasih banyak. Buat Ega juga terima kasih. Sekali lagi kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tukul Arwana. Makasih juga untuk pemirsa di rumah. Pokoknya nonton kita terus tiap Senin sampai Jumat jam 8:30 pagi hanya di FYP For Your Pagi. Jangan lupa di follow juga IG-nya di FYP_Trans7. Sampai jumpa.